Kegiatan 1.4.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi oleh Muhammad Yasin, Guru SMP Negeri 1 Munut, CGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulung Agung. Yang terhormat Bapak Faisal Bahar sebagai fasilitator, Bapak Sudarsono sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Rosen 2004. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1, terlambat masuk kelas. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia akan dimulai. Ternyata ada 1 kursi yang masih kosong. Rupanya Andi belum masuk kelas. Setiap pergantian jam pelajaran, dia ke kantin untuk membeli jajan dan tidak segera kembali ke kelas mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Setelah 15 menit, Andi baru masuk kelas. Video berikut penerapan segitiga restitusi kasus 1. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mohon maaf, apakah Bapak memanggil saya? Iya, Di. Saya memanggil kamu. Ada dalam Begini, kamu sudah beberapa kali terlambat masuk kelas saat pelajaran bahasa Indonesia. ya Pak, saya mohon maaf karena Andi, saya mengerti. Terus berada dalam kelas memang membosankan. Tapi jangan sampai keluar kelas saat pergantian jam menjadi kebiasaan. Itu nanti menjadi permasalahan yang akhirnya membuat kamu sering terlambat masuk kelas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Dan kamu juga bukan satu-satunya siswa yang terlambat masuk kelas saat pergantian jam pelajaran. Bapak, saya merasa bersalah karena selalu takut masuk kelas saat pelajaran Pak. Oke, Andi, kamu pasti punya alasan mengapa saat pergantian jam kamu sering keluar kelas dan terlambat masuk ke kelas. Iya Pak, karena saat pergantian jam saya pergi ke kantin atau pergi ngobrol bersama teman-teman saya sehingga terlambat masuk kelas. Oh begitu. Kalau begitu, adakah solusi dari kamu agar tidak sering keluar kelas saat pergantian jam pelajaran dan tidak terlambat masuk ke kelas? Ada Pak, saya setiap pagi harus sarapan dan membawa bekal sehingga tidak perlu pergi ke kantin dan terlambat saat masuk ke kelas. Oke, gitu loh, Di. Itu baru bagus solusinya. Di, apa kamu masih ingat saat awal semester kita pernah membuat keyakinan kelas? Ya Pak, Keyakinan kelas apa yang sesuai dengan permasalahan tadi? ya Pak, bahwa setiap jam, bahwa setiap siswa harus tidak terlambat masuk ke kelas dan tidak boleh keluar saat pergantian jam. Alhamdulillah kalau kamu masih ingat. Saya yakin kamu bisa mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik. Insya Allah Pak. Nah, setelah kejadian ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya
penerapan segitiga restitusi. Kasus 2, mencontek saat ulangan. Kegiatan ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung. Di tengah kegiatan ulangan, Andi terlihat sedang mencontek jilbab teman di sampingnya. Ternyata kebiasaan Andi mencontek saat ulangan sudah sering dilakukannya. Video berikut penerapan segitiga restitusi kasus 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mohon maaf, ada apakah Bapak memanggil saya? Iya, Di. Ada hal yang perlu Bapak sampaikan ke kamu. Hal apa ya, Pak? Gini, kamu sudah beberapa kali ketahuan mencontek saat pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Pak, saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Di, saya mengerti mendapat nilai bagus saat ulangan menjadi keinginan semua siswa, termasuk kamu juga kan, Andi. Tapi jangan sampai mencontek saat ulangan menjadi kebiasaan. Itu nanti menjadi permasalahan yang akhirnya membuat kamu sering mencontek saat ulangan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Dan kamu juga bukan satu-satunya siswa yang mencontek saat ulangan. Iya, Pak, saya merasa bersalah karena saya sudah Di, kamu pasti punya alasan mengapa saat ulangan kamu mencontek. Iya, Pak, karena setiap malam saya sering bermain game di HP, sehingga saya tidak belajar walaupun saya tahu besoknya pas ada ulangan. Sehingga saat ulangan saya tidak percaya jawaban saya, sehingga saya mencontek jawaban benar. Oh begitu. Kalau begitu, adakah solusi dari kamu agar tidak mencontek saat ulangan? Oh ada, Pak, kalau begitu saya akan mengurangi bermain HP saat akan ulangan dan peningkatan belajar saat akan ulangan. Agar saya lebih siap dan bisa percaya diri saat mengikuti ulangan. Ya begitu. Itu baru solusi yang bagus. Iya, Pak. Di, apa kamu masih ingat di awal semester kita pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang sesuai? Pak, saya ingat bahwa setiap siswa dilarang mencontek dan harus mengutamakan kejujuran. Alhamdulillah kamu masih ingat. Saya yakin kamu bisa mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik. Iya, Pak, insya Allah siap. Setelah kejadian ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang jujur, rajin belajar, dan percaya diri, serta tidak mencontek saat ulangan. Oke, bagus kalau begitu. Jangan sampai permasalahan ini terulang lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Iya, Pak, terima kasih atas masukan yang saya beri, Bapak. Saya akan kembali ke kelas. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika guru melakukan praktek segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi sangat tepat untuk mengatasi permasalahan siswa. Siswa menjadi lebih terbuka dan tidak merasa tertekan, sehingga memunculkan solusi terbaik bagi siswa. Semangat terus Pak Yasin, terus bergerak. Penerapan segitiga restitusi sangat tepat untuk mengatasi permasalahan siswa. Siswa menjadi lebih terbuka dan tidak merasa tertekan, sehingga memunculkan solusi terbaik yang bermanfaat bagi siswa dan berpihak pada siswa. Semangat terus Pak Yasin, terus bergerak. Demikian demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Guru menggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.